Halo, 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 halo. Torang baku dapat lagi di sini, di Siniar Monasterio. Dan sekarang kita ada di episode ke berapa ini ya? Ke-9. Ke-10. Episode ke-10 di tanggal 19 Desember 2020. Dan teman-teman, ke beberapa hari lagi kita akan sampai di penghujung tahun. Kita mau masuk di tahun yang baru dengan harapan-harapan dan rencana-rencana yang baru. Kalau mungkin di tahun kemarin banyak rencana yang gagal total, banyak rencana yang tidak bisa terrealisasi. Dan mudah-mudahan saja di tahun depan dengar-dengar udah ada vaksin, belum jelas sih gimana nantinya tuh. Terus teman-teman gini, kita nggak bicara itu deh, saya mau bicara gini. Akhir-akhir ini saya ngerasa suhu udara itu sepertinya semakin panas, sepertinya ya. Karena gini, saya punya kegiatan lebih banyak di dalam ruangan, dan beberapa waktu belakangan itu pekerjaan saya mengharuskan saya lebih banyak di luar, gitu, berinteraksi dengan orang-orang di luar. Dan saya tuh ngerasa gitu, bagaimana panas yang makin hari itu makin menggigit gitu ya, makin wah gila, ini matahari ada berapa sih, makin panas gitu. Dan juga bukan hanya itu sih, akhir-akhir ini di sekitar saya di Palu ya, itu berasa sekali gimana sering terjadi angin puting beliung, kemudian juga banjir rob yang ketika terjadi itu jauh melebihi tidak seperti yang biasanya gitu. Itu sangat besar dan tidak biasa sih terjadi seperti itu. Walaupun memang fenomena itu beberapa kali terjadi, tapi ketika di waktu-waktu belakangan ini semakin sering dan semakin membuat saya berpikir nih, ini mungkin karena beberapa tahun lalu kan sempat digaungkan tuh tentang pemanasan global, tentang efek rumah kaca dan sebagainya, dan kemudian tertutup oleh isu-isu yang lain gitu kan, tenggelam begitu saja. Nah, akhirnya kemudian saya coba-coba ngelihat beberapa situs yang di internet yang terkait dengan pemanasan global, dan ternyata ini ada laporan dari status iklim global 2020 yang dikeluarkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia. Itu menyebutkan bahwa tahun 2020 ini menjadi salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat di catatan iklim dunia. Salah satu tahun terpanas, gila. Berarti benar nih, tahun ini kita ngerasa tahun ini panas tuh meningkat tajam gitu. Dan mungkin karena tahun ini mungkin kita nggak terlalu kepikiran masalah ini panas lah, ini angin agak kencang, ini banjir yang kerap datang tiba-tiba, hujan yang tiba-tiba deras banget gitu, ekstrim gitu kan. Mungkin kita nggak kerasa karena tahun ini kan beberapa peristiwa besar terjadi, seperti kita jadi mulai fokus sejak awal tahun tuh wabah yang mengguncang bukan cuman Indonesia tapi seluruh dunia, kemudian merasakan wabah itu. Terus di dalam negeri sendiri pertengahan tahun ada gonjang-ganjing tentang Omnibus Law gitu kan. Terus juga akhir-akhir ini kemarin baru kita lewati ada pemilu kada. Jadi perhatian kita terhadap
eh, apa ya suhu udara, kemudian perubahan cuaca yang terjadi itu agak sedikit berkurang. Maksudnya kita nggak peduli gitu ya. Mungkin itu hanya fenomena alam biasa gitu. Nah ini sebenarnya saya mulai ngerasa, waduh, ini bener-bener udah mulai memprihatinkan nih. Nah kemudian mulai buka lagi informasi. Nah ternyata ada bongkahan es di Antartika itu meleleh gitu. Kemudian beberapa negara mengalami kekeringan yang ekstrim, kemudian angin badai yang begitu besar, kemudian banjir bandang yang juga kita rasakan juga gitu ya. Terus pertanyaannya, ini kalau untuk kita sendiri apa sih yang bisa kita lakuin? Kita kan orang kemudian kalau teman-teman biasa bertanya ini, terus gimana? Emang saya bisa lakuin apa gitu? Nah kembali ya, saya coba lihat lagi gitu, bahwa kita semua sebenarnya punya bukan punya kewajiban sih, kalau saya ngerasa kita punya hak gitu loh, punya hak untuk menjadikan bumi ini menjadi tetap layak untuk dihuni gitu. Nah beberapa waktu lalu gitu sempat melihat kabar bahwa ada beberapa ilmuwan yang kemudian melakukan penelitian untuk menciptakan satu partikel yang menurut rencana studi mereka, itu penelitian mereka, partikel itu akan ditembakkan ke matahari dengan tujuan matahari itu bisa jadi sedikit redup gitu. Sedikit redup kayak apa ya? Mungkin kalau saya sih ngebayangin gini, matahari itu jadi kayak ring light gitu ya, yang ada setelan jadi redup gitu. Cahayanya agak kenceng, agak terang, kemudian bisa di setel lagi jadi redup. Mungkin seperti itu ya. Jadi ditembakkan gitu, kemudian membuat matahari ini agak redup, yang bisa bikin bumi lebih adem. Mungkin seperti itu ya. Pikiranku gitu. Oh mungkin kayak gini nih prosesnya ini. Dan banyak orang yang menertawakan hal seperti ini karena ini ide nyeleneh gitu. Tapi dalam kondisi ilmuwan tuh ngelihat ini, waduh ini nggak bisa dibiarin nih. Kalau kayak gini bumi bisa benar-benar nggak layak lagi untuk dihuni gitu. Bagaimana untuk, jadi semua ide tergila sekalipun akan dikeluarin, kemudian dicoba untuk dibuktiin gitu, bisa apa enggak gitu, menjadi solusi untuk bumi ini menjadi lebih baik gitu. Sorry teman-teman kalau saya masih agak sedikit batuk. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa sudahlah, itu kan bukan urusan saya, udah gini aja deh, tunggu aja, kali aja ada pendaftaran untuk imigrasi ke Mars gitu ya. Menjadi orang pertama yang daftar untuk pindah gitu, jadi bahan uji coba di sana. Terus padahal sih kalau menurut pemikiran orang awam ya, saya ngerasa gini, dulu sewaktu saya masih SMA gitu, sering ngabisin waktu gitu, sehari liburan atau 17 Agustusan atau mau tahun baruan seperti sekarang mau tahun baruan gitu, itu ke gunung, mendaki gunung gitu, lewati lembah, ke gunung, nikmati nuansa gunung, nuansa hutan yang adem, yang sepi, yang jauh dari keramaian gitu. Kemudian juga
dulu idealisme gitu kan. Mungkin mudah-mudahan sekarang masih ada ya mahasiswa pecinta alam yang kemudian ayo tanam pohon gitu, tanam satu orang cukup, satu udah cukup lah gitu daripada gak sama sekali gitu. Satu orang satu itu berarti banget untuk bumi gitu. Coba aja gitu, coba jangan mikirin udah saya tanam sekarang kan belum tentu juga saya nikmatin. Jangan mikirin itu, mikirin orang-orang generasi setelah kita nanti bagaimana. Ada pengalaman gini ya, saya sempat di sini sempat satu kali itu punya satu tempat yang favorit banget, itu tempat sering didatangin dan di situ pohonnya banyak banget, banyak rindang besar-besar, mungkin pohonnya udah puluhan tahun hidup gitu, mungkin ada yang udah 50 tahun gitu hidup di situ dan udah rindang besar. Nah tiba-tiba suatu saat saya ngelihat ketika ngelewati tempat itu pohonnya lagi dipangkas gitu, dipangkas ujung-ujungnya. Yang kemudian berpikir oh ya mungkin dihijaukan kembali gitu kan, diregenerasi, jadi dipotong ujung-ujungnya dahan-dahan yang udah tua biar kalau tiba-tiba hujan patah nggak menimpa orang gitu, jadi dikeluarin gitu. Itu pikiran saya. Beberapa hari kemudian saya jalan lagi ke tempat itu, ternyata pohon-pohon yang besar itu, pohon-pohon yang sudah sangat bagus itu ditebang habis, kemudian diganti dengan kemungkinan diganti dengan pohon, mereka akan ganti dengan pohon yang baru. Aduh, itu saya ngerasa sayang banget. Jadi beberapa hari itu saya ngobrol sama temen tuh menghujat perlakuan terhadap pohon-pohon itu berapa tahun lagi akan menghasilkan pohon dengan size seperti itu gitu kan. Nah, kalau kita tidak bisa menanam, jangan merusak, jangan membunuh lagi. Aduh. Dan itu kalau yang bisa kita lakuin ini sebenarnya ya untuk kita yang suka, yang pengen bumi ini lebih enak, itu lebih baik, dan itu mesti sebenarnya itu salah satu yang harus kita lakuin. Kalau enggak, di generasi ke depan bumi ini mungkin tidak akan layak lagi untuk dihuni gitu ya. Karena dulu tuh sempat ada slogan hutan itu paru-paru dunia. Emang iya, karena di hutan itu karena kalau ada hutan banyak pohon gitu, cadangan air banyak gitu, oksigen banyak yang kemudian membuat udara jadi lebih segar gitu kan. Dan hal-hal seperti itu sih sebenarnya mungkin karena juga banyak kebakaran hutan yang terjadi ya. Jadi paru-paru dunia mulai TBC mulai kena virus tuh paru-paru dunia. Dan kebetulan sebenarnya karena di beberapa daerah mungkin sekarang sudah ada pemimpin yang baru, ada juga mungkin pemimpin lama yang kembali memimpin daerahnya, tapi ini periode baru, jadi mungkin anggaran baru, rencana-rencana baru. Mungkin kalau dengar gitu, atau mungkin ada pendukung kan. Coba gini, saya nih ya kalau jadi pemimpin nih, kalau jadi anggaplah gitu kepala daerah gitu kan, saya mau ngasih kebijakan gini. Setiap orang yang bekerja di bawah pemerintah daerah itu ke kantornya tuh pakai sepeda. Kan sekarang lagi rame nih kan, lagi rame sepedaan lagi rame. Jadi tidak boleh berkendaraan bermotor, tapi naik sepeda gitu, naik sepeda. Terus juga kan kalau naik sepeda tuh sehat, terus mengurangi polusi gitu kan, mengurangi polusi otomatis mengurangi dampak pemanasan global gitu. Terus juga
apa ya, ide-ide seperti sekarang kan ada Car Free Day gitu. Tapi kalau yang saya lihat sih Car Free Day itu hanya berlaku di kawasan tertentu, kemudian juga dengan jam tertentu gitu. Kadang pagi dari jam 6 sampai jam 10 atau sampai 12 gitu. Nah, kalau saya jadi pemimpin daerah nih, saya mau canangkan tuh ada hari yang full 24 jam tidak boleh berkendara bermotor gitu. Bersepeda atau jalan kaki gitu. Mau ke mall, mau ke pasar gitu kan, bersepeda atau jalan kaki gitu. Mungkin itu lebih baik ya. Banyak nih yang hujat saya nih. Oke, dan ini kayak teman-teman ya, kalau ada yang pingin punya ide-ide gitu, yang pingin dibawain di Siniar Monasterio, komen aja di IG-nya @siniarmonasterio atau DM aja. Mudah-mudahan nanti kita coba ini ya, coba ramu ide-ide kalian, terus juga kasih tahu tuh di situ yang kalian pingin siapa yang bawain topik-topik itu gitu ya, biar lebih seru, biar lebih enak untuk kita dengerin. Dan teman-teman, ini kan mau tahun baruan, mungkin sudah ada yang berpikir untuk udah punya planning mau party gitu ya, walaupun nggak zamannya lagi party sekarang ya, karena mubazir, terus juga party tahun baruan zaman kapan tuh, kayaknya nggak relevan lagi sekarang, karena keadaan kita sekarang lebih membutuhkan empati yang besar untuk saling berbagi sih sebenarnya. Nggak penting banget ya party. Tapi setidaknya setiap tahun tuh banyak dari kita yang kemudian punya planning ke tahun depan, resolusi tahun depan, apa yang akan kita lakukan tahun depan. Dan mudah-mudahan ada di antara teman-teman yang kemudian berharap bumi ini akan menjadi lebih baik untuk kita huni. Saya Wawan pamit, dadah.